samping telinga, TV masih nyala. Gimana otaknya nggak rusak? Ya kan? Pagi-pagi nggak olahraga, air tinggal dibukakan keran, tinggal dijemur mandi. Langsung ke depan mobil sudah ada di garasi. Langsung mobil ke halaman kantor, langsung turun. Nges masuk turun langsung nyatu heula gede. Nges nyatu heula gede langsung ke ruangan pakai AC. Molor di ruangan di garawenan teh ayeuna nyaho. Rek teu gara ringku mah. Benar enggak? Benar enggak? Ini yang terjadi. Nah, sehingga saya katakan, apakah Indonesia akan kaya? Tidak. Kenapa? Miskin. Kenapa? Apa yang kita miliki hari ini itu hasil penjualan aset. Boleh di kampung banyak motor sama mobil, pertanyaannya adalah jumlah sawahnya berkurang apa bertambah? Jumlah kebunnya berkurang apa bertambah? Berkurang. Motor besok rusak, mobil bentar lagi rusak, kebun dan sawah mengalami kenaikan harga. Siapa nu boga? Dedi Mulyadi nu panglega. Nah, habis itu bagaimana pertanian maju? Saya selalu ngomong, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup satu kesatuan. Nilai. Bahkan nyebutnya pertanian holistik. Pertanian terintegrasi. Bagaimana? Apa yang kita lakukan? Ya sudah. Kita kembali lagi ke asal. Setiap petani harus punya 5 ekor sapi. Rasionya adalah setiap 1 hektar itu harus punya 5. Karena 5 itu apa sih, saya ingat betul tuh Pak dulu saya waktu anggota DPRD Kabupaten itu di Indramayu itu ada pesantren Az-Zaitun. Ya. Itu keren banget cara berpikirnya. Cuman ya di Indonesia itu kalau ada yang maju dihancurin. Kenapa? Si santrinya itu kalau masuk di situ wajib menyumbang 1 ekor sapi perah. Si kiainya ngomongin bahwa dari sapi perah ini yang dianggap emas itu bukan susunya, kata dia. Itu susu mah limbah yang produktif. Yang emas itu adalah kotoran. Ternyata dia punya ide itu. Di situ kita itu ada ratusan hektar pohon jati. Nah, si kotorannya itu akan dia sulap menjadi area untuk menyuburkan pohon jati yang mungkin 25 tahun ke depan si jati-jati itu akan jadi berkualitas, yang itu akan menjadi siklus luar biasa. Nah, saya hari ini itu termasuk yang itu. Apa yang dicari di hari ini? Kotoran sapi. Asalnya saya punya sapi sedikit, tapi begitu kesini kebutuhannya tinggi terhadap kotorannya, saya akhirnya nambah lagi, sekarang udah jadi 100, nambah lagi. Kenapa? Kotorannya penting sih. Sapinya tenang aja. Kotorannya penting untuk apa? Pertanian, saya punya sawah. Apalagi air kencingnya penting untuk pertanian, saya punya sawah. Siapa lagi air kencing? Saya tuh sampai kencing saya tampung, pakai air kencing saya tuh dibokin loh. Kenapa? Karena staf saya itu ngasih tahu, Pak, air kencing Bapak jauh lebih berkualitas daripada air kencing sapi, Pak. Kenapa? Di Bapak mah makanannya bergizi semua. Katanya benar. Untuk apa? Untuk sawah. Apa yang terjadi? Sawahnya berhasil tanpa biaya. Sapinya tumbuh kembang, sapinya makan rumput dari sawah, makan jerami dari sawah, di sawahnya tumbuh belut, tumbuh ikan, tumbuh burung, ular, segala macam. Sawahnya jadi subur, harga berasnya lebih mahal. Dari situ apa lagi? Dedaknya dikumpulin pakai marabahayan. Terus di situ apa lagi? Bikin pakan lagi. Untuk apa? Untuk ikan. Siklus hidup. Jadi orang Sunda itu kudu ripu-ripu hirup. Boga sapi 5, domba 20, lauk 3 kintal dibawa. Ayam 100. Mudah loh Pak. Asal mau. Apa yang menjadi problem pertanian kita? Diberi bantuan sapi ku komentan, di Jaruan. Saya bahagia Pak. Kemarin tuh ada Mas Gandhi pensiunan Pemda. Itu tiap hari sampai hitam badannya. Saya tanya, Mas kenapa sih rajin banget nyabit, gak ada kegiatan loh Pak? Gak ada kegiatan. Ya udah sapi bantuan Kementan tuh saya manfaatin. Bapak mau apa tetangga saya? Jual sapi. Jangan loh itu sapi bantuan. Bukan anaknya Pak. Udah punya bapak? Ada limosin, ada PO, ada. Terus boga sabarinya 7. Mau jual berapa? Ya udah 25 aja, 1 mau lebaran. Goblok saja aing teh. Bayangin loh, pensiunan mau lebaran ngejual sapi ke saya 175 juta. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Jadi dimanfaatkan mah benar.
Bari ngadoa. Kenapa? Diniatkan ya daripada nganggur Pak. Pensiunan naik ke lebaran boga 175 juta. Pegawai Pemda ada gua TPP teu bijil-bijil. Jadi saya udah belajar. Nah, bayangkan kalau sistem ini, makanya ke depan. Nah, suatu saat saya jadi gubernur begini program. Setiap sawah itu ada tenaga pendamping. Nah, nanti kerjasama sama Kementan. Kerjasama. Kita siapin tenaga pendamping. Saya kasih bonus. 1 hektar sawah berubah jadi organik, maka saya kasih tunjangan tambahan 250.000 per bulan. Kalau dia sudah bisa mengorganikan 100 hektar, dia dapat 25 juta. Kalau dia bisa mengorganikan 2000 hektar, dia dapat 250 juta per bulan. Pak, lomba, Pak, pada pengen jadi PPL, Pak. PPL-nya produktif. Rakyatnya rugi negara? Tidak. Kenapa? Berproduksi. Daripada modal sekarang modal TPP. Cara mencairkan TPP foto. PPL datang ke sawah nih Pak, langsung cekrek. Saya lagi monitoring tandur ente dipoto balik deui we jangok. Emang saya nggak tahu. Benar nggak? Iya kan. Foto itu basicnya berbasis foto, datang cepret Pak Bapak giring panen, cepret foto. Wah lagi panen organik. Henteu si eta mah laporan mah asup ka dinasna. Nah ini negeri ini mau sampai kapan begini buangin duit? Harus dirubah jadi berbasis produksi. Bayangin tiap orang nanti itu akan tersingkir. Pegawai yang berprestasi akan mendapat uang yang tinggi, tidak berprestasi minggir, nggak bisa bekerja. Negeri ini butuh yang begitu sekarang. Termasuk politik. Anda mau politik hari ini, mau politik apa? Mau pidato. Saudara-saudara, nanti kalau saya terpilih jadi anggota DPR bakal waduh siapa saya pilih tampro-tampro kaca. Betul. Paling 5 tahun sekali. Anda mau politik kasih kaos yang 5 ribuan, yang tipis, kagak laku Pak. Rakyat udah pinter-pinter. Mau apa? Hari ini politiknya sudah berbasis karya dan kekaryaan. Siapa yang punya karya terbaik, maka akan muncul di media sosial, dia akan jadi magnet politik yang dipuja oleh banyak orang. Itulah politik hari ini. Makanya saya dulu berhenti jadi bupati, disangka naik langit itu, malah ditariangan. Aduh sekene Pak Dedinya. Jalan alam. Benar sih? Jadi RT naik. Ya kan, nama jabat 2 bulan tuh dibayar, jabat naik-naik. Jalan garoreng, lurah menang motor, camat menang motor. Aduh, ini sedih aing nembukeun. Apa? Saya selalu hadir, orang sakit saya ada di situ, ini ada di situ, ada di situ, ada di situ. Saya selalu ada, setiap hari ada 3 kasus yang saya selesaikan. Saya kampanye deui pilih dari Mulya 2024 teu hayang ting aing kitu ana. Kumaha sia we milih aing syukur teu milih sia mah teu gablek pikiran. Bener gak? Nek neangan saha deui sia teh? Neangan anggota DPR model aing aya eueuh. Bupati nu model aing aya eueuh. Rugi sia teh. Bener teu? Nah, itu kan enak ngomong begitu. Kan orang iya Pak mencari kaya dia susah. Gitu. Nah makanya saya terakhir saya ngomong dari dulu sejak saya menjabat jadi bupati kan, istri pertama itu adalah rakyat. Kami dan istri pertamanya adalah dinas pertanian. Kenapa? Kalau Anda dicintai rakyat, maka istri Anda akan mencintai Anda. Tapi kalau Anda ditinggalkan rakyat, saya ditinggalkan ke pemajikan. Tapi ditinggalin sama istri pun gak ada masalah. Kenapa? Karena masih dipercaya oleh rakyat. Kayak ngantri deh. Artis kayak kan kayak gitu. Viral. Ya kan? Sederhana cuman gitu hungkul ke 12 juta. Nah jodohnya tuh kita mikir-mikir aja. Nah, itulah politik hari ini. Itu politik karya dan kekaryaan. Jadi politiknya hari ini adalah politik kita berbuat terbaik. Bukan politik pidato. Sok siap pidato ayo. Aya kitu alut-alutan di lapang, geus teu zaman. Sudah tidak zaman, Pak. Sekarang campaign itu tidak ada. Jadi hari ini kalau ada kampanye dibatasi, menurut saya kampanye itu nggak ada batasnya. Orang yang pintar mengamalkan dunia sosial, setiap detik dia kampanye. Tapi dalam karya. Oh inyanya, hebatnya. Eta tajuk dia meneh hecok itu halusnya. Riu, aduh
duit teh can kaurus kieu teh aing jarang ka dieu. Jaragung deui ku aing teh diberesin. Nah ini, tapi kan bisa buat karya, berhenti jadi bupati masih punya karya. Kau main jadi gubernur, oh lo karya nanti. Itu beres, gitu kan? Semangat pokoknya. Aing nanti kelebaran, kan aing karunya dikumpulkan, diberi pelatihan balik di ongkosan. Dari halu ongkos, itulah politik. Karya sedikit berkata, banyak membawa. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Deddy. Purwakarta.